Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di kelas pengenalan web. Di pemrograman web, di section pertama kita bakalan bahas nih. Sebelum kita jauh deh tentang pemrograman web, itu kita bakalan bahas dulu tentang gimana sih sebenarnya web development ini. Ya, pengembangan web. Orang buat web tuh gimana sih? Isinya web tuh apa sih sebenarnya? Untuk web sendiri teman-teman udah tahu juga kan ya? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah kita akan mengetahui dulu bagaimana web development itu, bagaimana isinya sebenarnya. Karena tujuan dari ke perkuliahan ini secara keseluruhan adalah teman-teman diharapkan bisa membuat web sendiri. Teman-teman diharapkan nanti bisa melakukan coding, melakukan pembuatan program web itu sendiri. Jadi teman-teman bisa membuatnya, bisa mengembangkannya sendiri. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kita awali di sini dulu agar teman-teman agar kita ini satu frekuensi nih waktu kita ngomong web development itu maksudnya apa dan kita lagi membicarakan apa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi untuk berikutnya saya perkenalan dulu ya teman-teman. Ini nama saya Zikrul Ihsan. Teman-teman bisa panggil saya Zikrul. Saya asli Sumbawa di sini. Saya base-nya background-nya sebenarnya memang dulu S1 dan S2 di Informatika Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Cuma belakangan ini sekitar 3 tahunan profesi saya dan sampai sekarang juga itu masih menjadi full stack engineer di startup. Sekarang adalah di Segari, startup di groceries jual makanan. Kalau teman-teman tak mau lihat silakan lihat segari.id. Oke, tanpa berlama-lama saya mau mulai pembahasannya dengan start from why, tentang menanyakan ke teman-teman, kenapa kita bahas web development? Nah, ini sebenarnya nggak lepas dari yang namanya internet, teman-teman. Ini dari tahun kapan gitu, dari tahun 90-an, kita sudah mulai dikenalkan dan dipaparkan oleh internet. Makanya ada namanya Gen Z, itu salah satu faktornya adalah orang yang sudah terpaparkan dengan internetnya. Teman-teman semua kayak Gen Z ya. Oke, kalau saya eh, ini milenial. Internetnya setengah dapet, setengah enggak. Oke, out of topic kita bakalan bahas. Nah, gara-gara si internet ini, ternyata semuanya itu bisa terhubungkan. Komputer saya dengan komputer teman-teman bisa terhubungkan melalui internet tadi. Kemudian HP teman-teman dengan HP saya bisa terhubungkan dengan internet tadi. Sehingga orang-orang ini berinovasi. Apa sih yang harus dihubungkan? Nah, maka lahirnya salah satu layanan untuk dihubungkan tadi yang bernama web. Agar dua komputer dapat berkomunikasi, salah satu bentuknya layanan yang disebutkan tadi adalah web. World Wide Web. Jadi ya, istilah www ini jelas teman-teman sudah familiar ya. www.google.com itu banyak kan. Itu intinya kalau kita lihat dari kata-katanya adalah World Wide Web, di mana ada suatu web yang tersebarkan di penjuru dunia. Itu tapi pertanyaannya apa yang disebarkan dan apa maksudnya web? Web itu ya jaring. Dalam bahasa Inggris itu web artinya adalah jaring, teman-teman. Maksudnya adalah ada satu yang terhubungkan oleh jaring-jaring ini yang ternyata itu adalah dokumen, resources gitu teman-teman. Nah, dalam hal ini resources-nya adalah tadi. Resources-nya ini kita lihat di sini dokumen. Teman-teman lihat halaman tadi, halaman Facebook, halaman Google, itu halaman Tokopedia itu semuanya dalam bentuk dokumen sebenarnya. Hingga dia terhubung. Jadi apa yang teman-teman lihat di sana bisa saya lihat juga karena ada yang menghubungkannya itu internet tadi. Tapi kita kembali dulu deh tentang basic flow dari penggunaan internet atau web tadi. Kita melihat web dari benar web browser atau kita sebut dengan web client. Web clientnya adalah orang yang menggunakan, namanya klien, orang sebagai pelanggan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, si pelanggan ini mengakses web dari web browser. Browser kan artinya menjelajahi. Orang menjelajahi web melalui web browser. Dia minta sesuatu, minta dong google.com gitu. Oke, dia ngirimnya kemana? Ke penyedia. Nah, nama penyedia ini adalah web penyedia. Penyedia web, bahasa Inggrisnya web server. Yang melayani gitu ya. Yang melayani permintaan dari klien tadi melalui web browser. Maka kita sebut dengan web server. Web server ini terdiri dari servernya itu sendiri dan database. Di mana kalau kita eh, minta sesuatu, ada yang melayani dan ada yang menyediakan datanya. Oke, nah detailnya itu seperti ini. Jadi user menginput aksinya, misalnya input password misalnya gitu ya. Kemudian dia masuk ke web browser itu dia ketik,
web browser ini web browser tadi ngirim ke web server bahwa saya memberitahu email dan password saya itu ini. Nah, akhirnya database ngecek dong. Kita ngecek dong di database. Ini bener nggak nih? Ada orang yang emailnya ini dan passwordnya ini. Akhirnya kita dari database kita dapat data bahwa benar atau enggak gitu. Taruhlah misalnya benar gitu ya. Nah, akhirnya server memberikan respon ke web browser yang teman-teman lihat adalah kalau dia berhasil, maka kita akan melihat homepage. Kita akan melihat beranda dari Facebook. Tapi kalau dia gagal, maka ada keterangan password tidak cocok. Nah, itu tuh proses dari yang kita lihat sehingga seorang klien, seorang user itu bisa melihat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kan kita bahas lagi ke depannya. Yang teman-teman lihat ini mungkin pernah dengar istilahnya front end developer, yaitu yang ngurus tadi, bagaimana user melihat di webnya. Sedangkan yang bagian web server tadi ini sekilas saja ya, itu adalah bagian back end-nya. Inilah yang disebut dengan web developer. Kayak gitu teman-teman nih. Oke? Oke, kita lanjut. Jadi tapi sebelum lebih jauh lagi, intinya yang teman-teman proses tadi, yang teman-teman lihat tadi atau bahkan teman-teman lihat sekarang, itu nggak bakalan jauh dari yang namanya tiga hal ini. HTML, CSS, sama JavaScript. Commonly itu kayak gitu. Pada umumnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu, tapi mungkin di pertemuan kali ini kita cukup bahas di HTML dan CSS-nya aja. JavaScript-nya mungkin nanti karena ada pembahasan sendiri, dan kemungkinan besar bisa web itu dibuat tanpa JavaScript. Oke, sekarang teman-teman lihat yang lagi buka laptop, yang lagi eh, sekarang lagi buka browser, coba deh klik kanan, terus pilih inspect. Udah? Nah, ini kita ceritanya jadi hacker abal-abal ya teman-teman. Kita coba mengetahui alur komunikasi web client dan web server itu melalui inspect tadi. Coba silakan klik kanan. Nah, terus ternyata kelihatan nih. Apa maksudnya? Ternyata yang teman-teman lihat sekarang itu nggak seperti itu asalnya. Yang dikirimkan oleh server tadi. Ternyata yang dikirim server itu bukan gambar. Yang dikirim server adalah kode-kode. Nah, kode-kode ini yang disebut tadi HTML dan CSS tadi. Ini kayak gini teman-teman ya. Jadi kita ngelihat nih, ternyata yang sebelah kiri ini yang dikirim oleh server tadi, yang kita minta tadi, responnya adalah sebuah HTML dan CSS. Sehingga kita bisa melihat apa yang teman-teman lihat sekarang. Ini udah kayak hacker ya sebenarnya. Wah, keren nih, aku udah bisa mengetahui isi dalamnya web. Ya, sebenarnya sih nggak kayak gitu ya. Tapi kita lanjut aja. Ini intermezzo aja. Kita mulai dari HTML. HTML itu sendiri tersusun dari kata HTML. HTML. Ini bukan bahasa pemrograman. Ini adalah Hypertext Markup Language. Jadi, kita gali dari hypertextnya. Hypertext itu sendiri adalah teks yang terhubung satu teks dengan teks lainnya. Yang kita kenal juga dengan hyperlink. Pernah dengar hyperlink ya? Nah, maksudnya adalah ada satu teks, ada satu kumpulan dokumen, yang dokumen ini juga terhubungkan dengan dokumen lainnya, sehingga dia membentuk jaring dokumen, hypertext. Nah, dari hypertext ini, dari teks-teks kumpulan teks ini, eh, kita akan bertanya dong, gimana cara membedakan atau cara menandai gitu ya, bahwa yang ini tuh judul misalnya, yang ini tuh bagian bawah, yang ini sekelompok dengan ini. Itulah gunanya dari hypertext markup. Nah, kira-kira teman-teman paham maksudnya markup ya? Markup, bukan ini ya, bukan markup, markup dana desa, bukan, bukan. Markup itu maksudnya adalah kita menandai apa yang kita tulis dengan tag-tag, dengan kode-kode, dengan tanda-tanda. Ini tapi bukan bahasa pemrograman ya, sekali lagi teman-teman ya. Kita menandai, misalnya ini, kita lihat ini. Yang kita lihat di web, itu kita lihat ini sebelah kanan. Ternyata yang dilihat sama browser sehingga dia diterjemahkan, itu adalah HTML. Pertama ada tulisan, look mom, I built a website gitu ya. Terus ini kemudian HTML is awesome. Kenapa bisa dia berbeda gayanya gitu? Atau bukan gayanya sih, tampilannya. Karena di markup ditandai bahwa HTML is awesome ini adalah H1. Singkatnya H1 itu head gitu ya. Title gitu. Yang tebal gitu lah. Kemudian P itu berarti paragraf. Kemudian ada IMG, ada image. Nah, kita bisa ngasih tahu ini image-nya apa. Kemudian ada eh, A itu hyperlink gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat videonya lucu banget sih sebenarnya. Di Fireship, YouTube HTML in 100 seconds. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. HTML itu adalah bagaimana kita memarkup hypertext tadi. Ini teks-teksnya kan
HTML is awesome itu text, hypertext. Kemudian look mom I built a website. Intinya hypertext itu adalah isinya dari web tadi, isinya dari web yang kita lihat itu disebut dengan hypertext. Nah, HTML itu sendiri marking up the hypertext itu kita memarking up-nya dengan tag tadi. Nah, di dalam tag tadi kalau teman-teman lihat itu ada atributnya. Kita bisa ngasih properti gitu lah. Ibaratnya kita punya baju, ada atributnya, ada hiasannya gitu. Nah, itu atributnya dari bajunya. Nah, nanti kita bisa menstrukturkan juga mana yang atas, mana yang bawah, mana yang sekelompok, mana yang tidak sekelompok. Itu biasanya kita menggunakan tag yang spesial lah, bisa dengan div. Jadi intinya kita menandai dan kita membuat layout. Kita membuat layout kasarnya gitu. Nah ini HTML menggunakan tag untuk memarkup sebagai elemen pada dokumennya. Jadi ini elemennya itu semua, elemen dari ujung kiri ke ujung kanan itu elemen. Kemudian di dalamnya ada inner text, yang mana itu adalah hypertext itu sendiri. Kemudian H1 ini adalah tagnya, yang menandakan bahwa si inner text ini, yang mana nanti menjadi hypertext nantinya, itu ditandai bahwa inner text yang bagian this is heading ini ditandai dengan A1. Jadi, nah, tag itu sendiri dibuka dengan opening tag, tag dan closing tag sehingga kita bisa menandai satu apa namanya bahasanya? Satu elemen. Jadi misalnya kayak gini nih, kita punya teks yang sembarangan teks saja dan bisa dibuka di browser gitu. Ini kalau kita tanpa HTML jadi seperti di atas, tapi kalau kita dengan HTML yang mana kita memarkup tadi ini dengan H1 dengan H4, A itu berarti hyperlink, A itu bahasanya sih anchor gitu, yang bisa mengeling. Kalau kita klik nih bisa bisa diklik kemana gitu. Karena kita udah tandain bahwa teks ini itu bisa ditandain dengan hyperlink ya gitu. Yang membuat hypertext tadi itu bisa berfungsi, yang bisa berhubungan lagi gitu dengan teks-teks lainnya. Nah, adapun yang saya maksud dengan atribut tadi, di dalam tag tadi teman-teman bisa membuat atributnya. Nanti ini kita bakalan bahas lebih lanjut. Tapi kurang lebih di dalam di dalam tag tadi itu bisa kita eh, sematkan atribut sehingga nanti ke depannya bisa kita buat identifiernya. Kita bisa mengetahui tag ini tuh buat apa, kemudian gayanya gimana, nanti kurang lebih kayak gitulah. Misalnya tadi yang di href, yang di anchor, yang A tadi, itu dia bisa kita apa ya? Bisa kita lihat propertinya salah satunya ada href. Dimana kalau kita ngetek suatu teks dengan href tadi, dia bakalan href ini semacam kalau diklik bakalan kemana sih? Kayak gitulah kurang lebih. Nah, inner HTML itu sendiri adalah HTML yang berada di HTML lainnya. Kayak gini nih. Ini gunanya sih buat yang saya bilang tadi ya. Jadi selain memarkup, dia juga bisa mengelompokkan. Jadi inner HTML ini di bagian HTML yang mana sih? Kelompok yang mana sih? Kayak gitulah. Ada div, ada span, ada dan kawan-kawan. Yang intinya dia untuk mengelompokkan satu eh, sekelompok HTML, inner HTML di dalam tag lainnya. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau kita sudah bisa buat web dengan HTML udah bisa jadi web sebenarnya. Ya, walaupun nggak cantik gitu. Tapi bisa kita bilang ini dengan tag pembuka HTML. Ini di atas, kemudian di bawah. Kemudian di bawahnya juga ada head-nya. Itu head-nya itu yang kelihatan di atas itu loh. Yang di tab-tab itu judulnya apa. Kemudian body-nya, apa yang kita lihat di dalam web tadi. Itu ada kita nandain H1, ini strukturnya. Nah, H1 ini sebenarnya bisa juga dibilang inner HTML. Dari si body kalau kita ngelihat body ini sebagai tag induknya. Nah, nanti tapi sebenarnya bisa kita buat div nih di atasnya gitu. Inner HTML adalah H1 paragraf. Kurang lebih kayak gitu. Ini teman-teman bisa cari lebih tahu apa maksud dari tag-tag tersebut. Ada H1 itu H6, P itu paragraf, BR itu single line break gitu ya. Kemudian macam-macam sih. Ini teman-teman bisa lihat maksud dari tag HTML itu seperti apa. Itu ya tentang HTML. Nah, untuk CSS sendiri, ini sebenarnya kita singkat aja. Ini hiburan sih sebenarnya. Karena intinya sebenarnya tadi di HTML dulu. Tapi di CSS ini kita bisa lihat, kalau dari Web3 Schools, ini intinya CSS itu gampangannya untuk memberikan gaya, memberikan tampilan yang ciamik gitu ya. Tampilan yang indah untuk si HTML. Karena tadi kan flat banget ya. Ya, ibaratnya kayak, kok garing banget sih tampilannya kayak gitu. Ini saya contohkan ke My Lovely website. Ini website pertama saya yang saya buat waktu saya bisa ngoding gitu ya. Ini
dengan HTML dan CSS. Dan kalau nggak ada CSS-nya, jadinya pure. Only HTML. Flat banget. Nggak ada aturannya. Nah, dari sini teman-teman bisa nebak bahwa kurang lebih CSS tuh bisa mengatur tata lokasinya, bisa mengatur warnanya, jadinya lebih indah gitu. Nah, ini kita lihat ya contohnya. Kalau yang di atas, ini dia tanpa tanpa CSS. Nah, kalau kita pakai CSS, jadi kita bisa tahu tuh lewat tag tadi. Kita ngasih gaya ke tag yang di sebelah kiri ini ya. Ngasih gaya di tag H1 dengan background color red. Nanti kita bakalan bahas bagaimana cara menulisnya. H4 dengan colornya pink. Jadi berubah nih di ke sebelah kanannya. Yang paling atas dapat background color red, yang bawah warna hurufnya jadi pink. Kurang lebih kayak gitu CSS teman-teman. Nah, cara nulisnya ini simple aja sebenarnya. Nah, H1 ini selektor ini kita bakalan bahas lebih lanjut. Yang kita tulis tadi H1 itu adalah selektornya yang kita bisa dibilang sih untuk nyari mana sih yang mau diberi gaya gitu. Nah, ternyata yang kita beri gaya adalah H1-nya. Jadi si HTML ini nyari dong H1 ini di mana. Oh, ini H1. Nah, CSS-nya ngomong, "Oh iya, H1. Ini gua kasih gaya nih. Nih, gaya. Gayanya tuh kayak gini ya. Please gayanya harus diikutin." Akhirnya dia mengikutin. Nah, di dalamnya ada propertinya, ada value-nya. Ada properti, ada value-nya. Kalau tadi propertinya background color, value-nya apa? Ini saya mau kasih gaya si H1 apa? Oh, oke, kayak gitu. Jadi intinya CSS menggunakan selektor untuk select elemen. Jadi mau milih elemen mana yang diberi gaya. Tapi nggak cuma kasih warna-warna doang ya. Nggak cuma tampilan indahnya aja. CSS itu juga bisa memberikan tata letak. Contohnya kayak gini nih. Ini seakan-akan sebenarnya ruangannya tuh harusnya normal kan AC. Tapi kalau kita punya menggunakan properti eh, namanya margin. Margin itu bisa ngegeser kiri kanan gitu lah dari sisi luar gitu ya. Kalau kita marginnya -25 gitu, -25 px gitu. Dengan CSS elemen pada HTML tidak hanya dapat diberi warna, namun tata letak kiri kanan atas bawah sebuah elemen terhadap elemen lain juga dapat diatur oleh CSS. Nah, maksudnya gimana? Di sini tuh kurang lebih jadinya kayak gini teman-teman. Nah, coba lihat teman-teman. Yang awalnya OTW jadi front end developer ini normal kan? Tapi setelah kita pakai margin left -25 px tadi, dan kita ngasih eh, di si div-nya kelas air conditioner, itu di OTW jadi front end developer ini bisa kegeser. Nah, itulah nanti yang bisa menghasilkan kenapa bisa homepage yang teman-teman lihat itu tata letaknya kalau mau ngepost ada di seperti ini, kenapa yang di sebelah kanan itu misalnya feed-nya, kemudian profile kita kenapa di atas, kenapa search bar-nya ada di atas, itu semua diatur dengan kurang lebih kayak cara kerja HTML dan CSS ini. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sampai sini udah paham? Oke, tapi tenang, keseruan kita di web development ini masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Tapi intinya teman-teman, kita satu frekuensi dulu sebelum memasuki kuliah yang lebih dalam lagi. Intinya keseruan kita nih, ibaratnya kalau teman-teman, bangga wah, aku udah bisa HTML, CSS. Oh, tenang teman-teman, ini di atas gunung masih ada gunung yang lebih tinggi lagi, di atas gunung yang paling tinggi masih ada langit web development lainnya. Tapi kurang lebih itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga teman-teman udah mengerti apa yang dimaksud dengan web development, sehingga kita bisa nyambung nih ke depannya kita ketika bicara tentang web development, front end, back end, kita akan nyambung ke depannya. Dan mungkin kita di satu sisi akan bahas JavaScript-nya. Oke, thank you. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.